Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar penonton semua? Semoga kalian para penonton setia Rekap Film sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul The Prey. Film ini rilis pada tahun 2011, yang mana film ini menceritakan tentang seorang narapidana bernama Frank. Dia yakin bahwa dirinya telah dijebak oleh seorang pembunuh berantai. Seseorang berusaha membuat Frank terlihat bersalah atas kejahatan-kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, di sisi lain, seorang polisi bernama Claire bersumpah untuk menangkap dan membawa Frank kembali ke penjara. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya. Let's check it out. Alkisah kita diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Frank. Dia telah dipenjara selama 8 tahun karena kasus perampokan. Suatu hari, Frank didatangi oleh teman lamanya yang juga ikut terlibat dalam perampokan tersebut. Dia menanyakan di mana Frank menyimpan uang hasil rampokan tersebut, karena hingga kini uang itu belum ditemukan. Namun Frank tidak mempercayai siapapun. Dia memilih untuk tetap merahasiakan lokasi uang tersebut. Di dalam sel, Frank terlihat memasang gambar yang dibuat oleh anaknya. Dari situ terlihat bahwa di balik sikap kerasnya, dia tetap seorang ayah yang menyayangi keluarganya. Frank berbagi sel dengan seorang pria bernama Maurel. Maurel sendiri dipenjara karena dituduh memperkosa seorang gadis muda. Namun dia terus mengaku tidak bersalah. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya dijebak dan difitnah. Tak lama kemudian, dua orang sipir datang dan mulai mengolok-olok Maurel. Mereka memanggilnya dengan sebutan yang merendahkan. Meski begitu, Maurel tetap bersikeras bahwa dia tidak melakukan kejahatan tersebut. Pada malam hari, Frank tanpa sengaja menemukan catatan milik Maurel. Saat membacanya, Frank mulai merasa iba. Dia melihat bahwa Maurel tampak seperti orang polos yang sering dimanfaatkan oleh orang lain. Dari situ, Frank mulai percaya bahwa Maurel benar-benar tidak bersalah. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi di tengah malam. Dua sipir yang korup dengan sengaja membuka pintu sel milik Frank dan Maurel. Tak lama kemudian, 3 orang mafia Rusia masuk ke dalam sel. Mereka menyuruh Frank untuk keluar. Ternyata mereka memiliki niat buruk terhadap Maurel. Dari luar, Frank mendengar teriakan Maurel yang meminta tolong. Tanpa ragu, Frank kembali masuk ke dalam sel untuk menyelamatkannya. Lalu terjadilah perkelahian sengit. Kegaduhan itu akhirnya menarik perhatian sipir yang lain. Mereka datang untuk melerai. Keesokan harinya, Maurel mendapat kunjungan dari istrinya. Dia menceritakan betapa mengerikannya kehidupan di dalam penjara. Namun dia juga bersyukur karena memiliki Frank sebagai teman sel yang selalu melindunginya. Di sisi lain, Frank juga mendapat kunjungan dari istrinya. Dia mengatakan bahwa kondisi keuangan mereka semakin memburuk. Dia meminta Frank untuk memberitahu di mana uang hasil rampokan itu disembunyikan. Namun saat istrinya meminta lokasi uang hasil rampokan, Frank tetap tidak mau memberitahukannya. Dia memilih diam karena 2 bulan lagi dia akan bebas dari penjara. Di sana, dia juga bertemu dengan anak perempuannya yang sudah sangat dia rindukan. Sang anak tampak begitu bahagia. Meski ada satu hal yang menyedihkan, dia mengalami gangguan pada pita suaranya sehingga dia belum bisa berbicara. Momen itu membuat Frank semakin ingin segera keluar dan kembali ke keluarganya. Suatu hari, para narapidana disuguhi acara musik sebagai hiburan. Frank terlihat menikmati pertunjukan tersebut. Namun tiba-tiba, suasana berubah tegang. Dia didatangi oleh geng Nopri. Nopri kembali menekan Frank, memaksanya untuk memberitahu lokasi uang rampokan. Kali ini ancamannya jauh lebih serius. Dia menunjukkan foto istri dan anak Frank dan mengatakan bahwa jika Frank tetap bungkam, orang-orangnya di luar penjara akan menyakiti mereka. Frank berusaha melawan, namun justru membuat dirinya terluka. Telinganya berdarah dan tak lama kemudian dia pingsan. 4 hari kemudian Frank akhirnya sadar. Selama itu, Maurel lah yang merawatnya. Ketika bangun, hal pertama yang Frank pikirkan adalah keselamatan keluarganya. Dia langsung menanyakan di mana keberadaan Nofri sekarang. Maurel menjelaskan bahwa Nofri dan anak buahnya sedang dikurung di sel isolasi selama 1 minggu. Maurel juga membawa kabar lain. Hari itu dia akan dibebaskan karena tuduhan terhadapnya tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum pergi, Maurel memberikan nomor teleponnya kepada Frank. Dia mengatakan siap membantu kapanpun.
sebagai bentuk balas budi karena Frank telah melindunginya di penjara. Di momen perpisahan itu, Frank akhirnya membuat keputusan besar. Dia meminta Maurel untuk menjaga istri dan anaknya sampai dia bebas nanti. Bahkan Frank akhirnya memberitahu rahasia yang selama ini dia simpan, yaitu lokasi uang hasil rampokan. Ternyata uang itu disembunyikan di dalam makam ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Maurel berjanji tidak akan mengkhianati kepercayaan Frank. Namun ada sesuatu yang janggal. Saat bersiap pergi, Maurel diam-diam mengambil beberapa helai rambut Frank dari sisirnya dan membawanya pergi. Beberapa hari kemudian, Frank yang sedang bekerja di dalam penjara mendapat kabar bahwa dia kedatangan seorang tamu. Saat menemui tamu tersebut, ternyata dia adalah seorang mantan kapten polisi bernama Carrega. Frank yang tidak mengenalnya merasa bingung untuk apa seorang mantan polisi ingin bertemu dengannya. Ternyata Carrega datang untuk menanyakan tentang Maurel saat mereka masih berada di dalam sel bersama. Kisah ini mulai terasa semakin mencurigakan siapa sebenarnya Maurel dan apakah Frank benar-benar bisa mempercayainya. Saat ditanya tentang Maurel, Frank hanya bisa menjawab seadanya. Dia mengatakan bahwa Maurel adalah orang baik dan sudah dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Namun jawaban itu langsung membuat Carrega serius. Dia kemudian mulai bercerita. Dulu saat masih menjabat sebagai kapten polisi, Carrega menangani kasus Maurel dan menurutnya Maurel bukan orang biasa. Dia yakin Maurel adalah seorang pembunuh berantai, seorang psikopat kejam yang selalu menargetkan wanita sebagai korbannya. Lebih mengejutkan lagi, Maurel tidak bekerja sendirian. Dia melakukan semua itu bersama istrinya. Namun karena kecerdikan mereka, tidak pernah ada bukti yang cukup kuat untuk menjerat mereka. Mereka selalu bersih tanpa jejak. Carrega juga menegaskan bahwa Maurel adalah manipulator ulung, licik, sabar, dan sangat berbahaya. Mendengar semua itu, Frank langsung dilanda kecemasan. Dia teringat bahwa dia baru saja mempercayakan keluarganya kepada Maurel. Tanpa buang waktu, Frank mencoba menghubungi istrinya, namun tidak ada jawaban. Sekali lagi dia mencoba, tetap tidak ada jawaban. Kecemasan itu berubah menjadi ketakutan. Hari demi hari berlalu, dan Frank tidak mendapat kabar apapun. Hingga akhirnya dia mengambil keputusan nekat, yaitu kabur dari penjara. Kesempatan itu datang. Suatu hari setelah bekerja, Frank diminta oleh sipir korup untuk tetap berada di dalam ruangan. Namun ternyata itu adalah jebakan. Di dalam ruangan tersebut sudah menunggu 3 orang mafia Rusia yang ingin membalas dendam kepadanya. Perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Frank dikeroyok tanpa ampun, sementara sipir hanya menonton dengan santai. Namun dengan tekad dan kekuatan yang tersisa, Frank berhasil melumpuhkan ketiga mafia tersebut. Sipir yang melihat itu langsung panik dan memohon ampun. Tapi Frank tidak memberi kesempatan, dia langsung menghabisi sipir tersebut. Tanpa membuang waktu, Frank mengambil pakaian sipir dan menyamar. Dengan tenang, dia berjalan melewati para penjaga, hingga akhirnya dia mulai berlari. Seseorang mencoba menghentikannya, tapi Frank berhasil melumpuhkannya. Dan pada akhirnya, Frank benar-benar berhasil kabur dari penjara. Kabar pelarian itu langsung menghebohkan pihak kepolisian. Seorang detektif bernama Claire ditugaskan untuk menangkap Frank secepat mungkin. Namun Claire merasa heran, mengapa Frank memilih kabur, padahal hanya 2 bulan lagi dia akan bebas. Ada sesuatu yang tidak beres. Claire dan timnya pun mulai mengumpulkan semua data tentang Frank. Di sisi lain, Maurel terlihat sedang mencari mangsa di sebuah supermarket. Namun kali ini rencananya gagal. Wanita yang dia incar justru lebih tertarik pada pria lain yang menjanjikan hadiah mewah. Maurel pun hanya bisa mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian dia melihat berita di televisi. Frank telah kabur dari penjara. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Maurel langsung kembali ke mobil dan memberitahu istrinya. Kabar itu membuat mereka panik, karena mereka tahu Frank pasti akan mencari mereka. Dan yang lebih mengejutkannya, di dalam mobil itu ternyata ada anak perempuan Frank. Sementara itu, Frank langsung menuju apartemennya. Namun saat dia masuk, suasana terasa aneh dan sepi. Dia tidak menemukan istri ataupun anaknya. Yang ada hanya boneka kesayangan anaknya tergeletak di lantai. Frank pun mulai panik. Tak lama kemudian, detektif Claire bersama tim polisi datang untuk menangkapnya. Dalam sebuah momen, Claire berhasil memojokkan Frank.
Di saat genting itu, Frank memohon. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke penjara karena istri dan anaknya sedang dalam bahaya. Namun Claire tetap menjalankan tugasnya. Lalu Frank pun kembali melarikan diri. Dengan penuh risiko, Frank berhasil kabur dan melompat ke dalam kereta. Malam harinya dia menuju makam ayahnya, tempat dia menyembunyikan uang hasil rampokan. Namun saat dia menggali, uang itu sudah tidak ada. Dan yang lebih mengerikannya, dia menemukan jasad istrinya di dalam kuburan tersebut. Frank hancur. Di saat itu juga dia sadar semua yang dikatakan Carrega benar. Maurel adalah seorang monster. Dengan emosi yang memuncak, Frank langsung menghubungi Maurel. Saat telepon tersambung, Frank menuntut jawaban. Namun jawaban Maurel begitu dingin dan kejam. Dia mengakui semuanya. Bahkan dengan santai dia mengatakan bahwa istri Frank layak untuk dibunuh. Frank yang marah kemudian menanyakan keberadaan anaknya. Maurel menjawab dengan tenang. Anak itu akan tetap hidup selama Frank tidak mencoba mengejarnya. Ternyata saat itu Maurel berada di sebuah rumah tua di tengah hutan, tempat dia selama ini membuang para korbannya. Namun bukan hanya itu, dia juga sedang menyiapkan jebakan untuk Frank. Dengan licik, Maurel menaruh sampel rambut Frank yang dulu dia ambil diam-diam untuk menjebaknya dalam kejahatan berikutnya. Sekarang semuanya berubah. Ini bukan lagi soal kabur dari penjara. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Frank harus menyelamatkan anaknya sebelum semuanya terlambat. Dengan liciknya, Maurel mulai menjalankan rencananya. Dia menaruh sampel rambut Frank yang dulu dia ambil diam-diam dalam penjara, serta berbagai barang yang memiliki sidik jari Frank di lokasi kejahatan. Tak hanya itu, Maurel juga mengirimkan pesan anonim kepada polisi. Keesokan harinya, polisi langsung datang ke lokasi tersebut. Di sana mereka menemukan jasad seorang gadis, lengkap dengan bukti berupa sidik jari dan rambut milik Frank. Tanpa ragu, polisi langsung menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Frank. Di tempat yang sama, hadir seorang pria tua bernama Broto, ayah dari gadis tersebut. Melihat anaknya menjadi korban, dia diliputi amarah dan duka. Dia bersumpah akan membalas dendam kepada pelaku pembunuhan anaknya. Dan kini targetnya hanya satu, yaitu Frank. Sementara itu, Frank terus bergerak mencari Maurel. Langkah pertamanya adalah mendatangi Carrega, mantan kapten polisi yang sebelumnya memperingatkannya. Frank meminta bantuan Carrega untuk menemukan Maurel. Carrega pun menunjukkan berbagai bukti kejahatan Maurel selama ini. Dia menjelaskan bahwa Maurel adalah predator kejam yang memperkosa dan membunuh korbannya tanpa ampun. Bahkan beberapa korbannya masih sangat muda. Selama Carrega menangani kasus ini, sudah ada setidaknya 12 gadis yang hilang, dan semuanya diduga berkaitan dengan Maurel. Namun karena tidak pernah ada bukti yang kuat, Maurel selalu lolos dari hukum. Mendengar semua itu, Frank pun semakin panik. Dia sadar anak perempuannya berada dalam bahaya besar. Tanpa menunggu lama, Frank memberikan nomor telepon Maurel kepada Carrega. Carrega langsung menuju kantor polisi untuk melacaknya. Tak lama kemudian dia berhasil menemukan petunjuk. Maurel terakhir kali terlacak berada di sebuah kota kecil bernama Castelnau. Carrega segera menghubungi Frank dan memberitahukan lokasi tersebut. Namun di saat yang sama, polisi juga sudah melacak keberadaan Frank. Kini Frank bukan hanya buronan karena kabur dari penjara, dia juga menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan berantai. Polisi pun bergerak cepat untuk menangkapnya. Menyadari dirinya diburu dari segala arah, Frank mencoba melarikan diri melalui jalan belakang. Namun situasi semakin sempit. Dia mulai terpojok dan dalam keadaan terdesak, Frank terpaksa menyandra detektif Claire. Di momen itulah Frank akhirnya mengetahui kebenaran yang lebih pahit. Dia telah dijadikan kambing hitam dalam serangkaian pembunuhan keji. Dengan penuh emosi, Frank mengatakan bahwa semua orang telah tertipu. Semua ini adalah bagian dari rencana Maurel. Sekarang Frank bukan hanya harus menyelamatkan anaknya, dia juga harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun waktu terus berjalan, dan Maurel selangkah lebih depan. Frank terus berusaha menghindari kejaran polisi. Beruntung kali ini dia mendapat bantuan dari Carrega.
Mereka pun merencanakan perjalanan ke kota kecil bernama Castelnau, tempat yang diduga menjadi persembunyian Maurel. Di sisi lain, Broto, ayah dari gadis yang terbunuh, diam-diam memantau pergerakan polisi menggunakan alat sadap miliknya. Dia masih yakin bahwa Frank adalah pelaku yang harus bertanggung jawab atas kematian anaknya. Kembali ke kantor polisi, Detektif Claire mulai merasa ada yang janggal. Dia mulai memikirkan kembali ucapan Frank sebelumnya, bahwa dia sedang dijebak oleh seseorang bernama Maurel. Tak lama kemudian, seorang anggota timnya datang membawa rekaman percakapan antara Frank dan Carrega saat di penjara. Dari situlah Claire mulai memahami semuanya. Maurel adalah kunci dari semua kekacauan ini. Sementara itu, Maurel, istrinya, dan anak Frank terlihat berjalan santai di sebuah pasar. Namun di balik itu, Maurel sedang mengincar korban berikutnya. Dengan licik, dia berhasil membujuk seorang gadis untuk masuk ke mobilnya. Tak lama kemudian, gadis itu dibawa ke tengah hutan dan menjadi korban berikutnya. Keesokan harinya, Frank akhirnya tiba di Castelnau. Dia menyelinap ke sebuah apartemen kosong di dekat apotik. Dia tahu saat di penjara dulu Maurel sering mengkonsumsi obat penenang. Jadi besar kemungkinan Maurel akan datang ke apotek tersebut. Frank pun menunggu dan mengamati. Hingga akhirnya di suatu sore, Maurel pun muncul. Tanpa membuang waktu, Frank langsung mengikuti mobilnya. Perjalanan itu membawa Frank ke sebuah rumah terpencil di dekat hutan. Di saat yang sama, pihak kepolisian juga tiba di kota tersebut setelah mendapat laporan hilangnya seorang gadis. Kepala polisi masih yakin bahwa Frank adalah pelakunya, namun berbeda dengan Claire. Dia justru menuju rumah Maurel setelah mendapatkan alamatnya. Mengetahui hal itu, kepala polisi dan timnya pun menyusul. Tanpa mereka sadari, Broto juga diam-diam mengikuti dari belakang. Di dalam rumah itu, Frank berhasil menyelinap masuk, dan di sana dia menemukan anaknya. Sang anak yang melihat ayahnya langsung merasa bahagia. Tanpa berpikir panjang, Frank berusaha membawa anaknya kabur. Namun rencana itu gagal. Maurel dan istrinya memergoki mereka. Lalu Frank pun ditodong. Dengan terpaksa dia harus membiarkan anaknya dibawa kembali. Saat situasi semakin genting, tiba-tiba Claire datang dan menodongkan pistol. Tembakan pun tak bisa terhindarkan. Claire terluka dan pingsan, sementara Maurel hanya terkena luka di telinga. Memanfaatkan momen itu, Frank berhasil merebut kembali anaknya dan kabur dari rumah tersebut. Namun Maurel tidak tinggal diam. Dia terus mengajar Frank hingga mereka sampai di tepi jurang. Sementara itu, di dalam rumah istri Maurel mencoba menghabisi Claire yang masih pingsan. Namun Claire tersadar dan berhasil membalikan keadaan. Kembali ke jurang, Frank kini terpojok. Tanpa ragu, Maurel menembaknya. Frank terjatuh namun masih berhasil bertahan dengan bergelantungan di tepi jurang. Saat Maurel hendak menghabisinya, tiba-tiba kepala polisi datang dan memintanya menjatuhkan senjata. Dengan licik, Maurel berpura-pura membantu polisi padahal dia berniat menghabisi semuanya. Namun sebelum itu terjadi, Claire datang dan menembak Maurel. Maurel pun terjatuh ke dalam jurang. Setelah itu, kepala polisi dan Claire berusaha menyelamatkan Frank yang masih bergelantungan. Namun tiba-tiba suara tembakan terdengar. Frank pun tertembak. Pelakunya adalah Broto. Dia masih yakin bahwa Frank adalah pembunuh anaknya, tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Keesokan harinya, polisi menemukan jasad Maurel, namun jasad Frank tidak pernah ditemukan. Akhirnya, kebenaran pun terungkap. Istri Maurel yang ditangkap mengakui semua kejahatan mereka, dan kepala polisi pun sadar bahwa pembunuh berantai yang sebenarnya adalah Maurel. 3 bulan kemudian, anak Frank kini tinggal di panti asuhan. Suatu hari, dia menerima sebuah surat misterius. Saat dibuka, di dalamnya terdapat gambar yang dulu dia berikan kepada ayahnya, sebuah tanda bahwa Frank masih hidup. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu percaya kepada orang baru. Apalagi orang baru itu kita kenal di dalam penjara. Cuaks. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing.
Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.